Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Bima anzalta, terhadap apa yang engkau turunkan. Wattaba'na rasula, dan kami telah mengikuti Rasul Isa ya di sini. Faktubna, maka jadikanlah kami ma'asyahidin, bersama syahidin, orang-orang yang bersaksi atas kebenaranmu. Bersama orang-orang yang bersaksi. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Mereka itu berdoa, ya Tuhan kami sungguh membenarkan kitab yang engkau turunkan kepada nabi-nabimu. Dan kami menjalankan perintah Isa, nabimu. Tetapkanlah kami sebagai orang yang menjadi saksi atas penyampaian risalah oleh Rasulmu dan atas sikap kafir dan ingkar Banu Israel. Jadi ada yang menafsirkan bahwa maksud menjadi saksi itu adalah sama seperti umat Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi saksi untuk para Rasul, ya, bahwa mereka telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru, dan orang-orang Yahudi itu membuat tipu daya. Ya, membuat tipu dayanya untuk membunuh Isa itu. Wa makarallah, dan Allah membuat tipu daya. Ya. Bagaimana tipu dayanya? Dengan mengangkat Isa ke langit. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya, al-makirin. Ya, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pengikut-pengikut Isa yang ingkar itu secara sembunyi-sembunyi merencanakan hendak memerangi ajakannya. Ya, diam-diam dia hendak memerangi. Ya. Kemudian Allah menggagalkan rencana dan tipu daya itu, ya, sehingga mereka pun tidak berhasil mencapai tujuan. Ya. Jadi orang-orang kafir Bani Israel membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam dengan cara menyerahkan beliau kepada orang yang akan membunuhnya secara tiba-tiba. Ya. Maka Allah menjadikan orang yang memberitahukan keberadaan Nabi Isa rupanya mirip, ya, Nabi Isa. Jadi Allah menjadikan orang yang memberitahukan keberadaan Nabi Isa itu rupanya mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya orang itu ditangkap, dibunuh, dan disalib. Ya, jadi mereka menyangka bahwa orang yang mereka bunuh dan yang mereka salib itu Nabi Isa, padahal bukan. Ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah ke langit. Isanya diangkat ke langit, nah yang dibunuh, yang ditangkap itu adalah orang yang berkhianat tadi, diserupakan. Ya, jadi dianggapnya itu Isa, padahal Isa yang sebenarnya sudah diangkat ke langit. Idz qala Allah ya Isa, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, ya, inni mutawafika, sungguh aku mengambilmu dengan jasad dan tubuh ruhmu. Inni mutawafika, sungguhnya aku mutawafika, mengambilmu. Ya, ini dengan jasad dan ruh ini. Wa rafi'uka, dan mengangkat kamu, ya, mengangkat kamu dari dunia, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan mensucikanmu. Ya.
minal ladzina kafaru, dari perbuatan orang-orang yang kafir, yang ingkar. Wa ja'ilul ladzina taba'uka, dan menjadikan alladzina, orang-orang yang ittaba'uka, mereka mengikutimu, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang ingkar kepada kamu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku, marji'ukum, tempat kalian kembali, fa'ahkumu bainakum, lalu aku memberi keputusan, bainakum, di antara kalian, fima, terhadap apa, kuntum fihi takhtalifun, kuntum, kalian dulu, fihi, di dalamnya, takhtalifun, ya, kalian berperselisihkan, ya. Jadi wahai para nabi, ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku telah menentukan ajalmu dan aku tidak memberdayakan seorang pun untuk membunuhmu, ya. Aku mengangkatmu, ya. Jadi aku telah menentukan ajalmu dan aku tidak memberdayakan seorang pun untuk membunuhmu. Itu kata Allah. Aku mengangkatmu ke tempat kemuliaan, ya, kemuliaanku, dan aku menyelamatkanmu dari orang-orang yang memusuhimu dan berniat membunuhmu. Aku membela dan memenangkan pengikutmu yang tidak menyimpang ajaranmu dari orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjukku sampai hari kiamat. Ya, saat itu aku akan memutuskan persoalan agama yang kalian perselisihkan. Jadi baik badan maupun ruhnya dari dunia ini tanpa mengalami mati. Nabi Isa AS diangkat ke langit ketika orang-orang kafir hendak membunuhnya. Saat itu usia kurang lebih 33 tahun. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi Isa AS itu nanti akan turun menjelang hari kiamat. Beliau akan berhukum menggunakan syariat Nabi Muhammad, membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan meniadakan jizyah. Ya, sedangkan dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan bahwa Nabi Isa AS itu tinggal selama 7 tahun setelah turun ke bumi. Ya, jadi nanti Nabi Isa turun di bumi, tinggalnya 7 tahun kurang lebih. Setelah itu beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Ya. Fa'amma alladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum adzaban syadida, maka aku akan siksa mereka dengan azab yang sangat keras, fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, ataupun penolong. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab, ya, dan dengan azab yang sangat keras di dunia ataupun di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Wa ma lahum min nasirin. Di orang-orang yang ingkar akan disiksa, akan aku siksa dengan kehinaan dan hukuman. Jadi orang-orang kafir yang kafir kepada Nabi Isa, ya, seperti orang Yahudi dan orang-orang yang bersifat ghulu atau berlebihan kepada beliau sampai menuhankan, diazab dengan azab yang sangat keras. Mereka nggak ada penolong. Ya. Jadi baik dengan musibah, diperangi, ditawan, dirampas harta, ya, dan kepemilikan maupun dikenakan jizyah. Jizyah itu pajak, ya, jizyah. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, wa ammal ladzina amanu,
Dan adapun orang-orang amanu yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka berbuat kebajikan, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memberi mereka dengan sempurna ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan selalu berbuat baik akan diberi oleh Allah balasan yang penuh. Ya, salah satu ketentuan Allah adalah bahwa Dia tidak akan memberikan pahala kepada orang yang melampaui batas, ya, dan mengingkari karunia-Nya, dan tidak akan mengangkat derajat mereka. Jadi orang-orang yang mengingkari, ya, orang-orang yang melampaui batas. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Jadi baik amal yang soleh yang terkait dengan hati, lisan maupun anggota badan yang diajarkan Rasul, dan mereka melakukannya dengan mencari ridha Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi ayat ini pun menunjukkan bahwa di dunia mereka akan mendapatkan pahala terhadap amal mereka, baik dengan dimuliakan, ditolong, mendapatkan kehidupan yang bahagia. Hanya saja pahala secara sempurna akan diberikan pada hari kiamat, nanti di akhirat, di mana mereka akan mendapatkan kebaikan yang mereka kerjakan semuanya di hadapan, lalu diberikan balasan, diberikan tambahan. Ya. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Dzalika natsluhu 'alaika, itu natsluhu, kami membacakan, mengisahkan, 'alaika, kepadamu Muhammad, minal ayat, dari sebagian ayat-ayat, wa dzikri, dan peringatan, al-hakim, yang penuh dengan hikmah. Ya. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Jadi itulah beberapa bukti kebenaran risalahmu Muhammad, yang aku kisahkan kepadamu dari Al-Quran yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan, ya, Isa, penciptaan Isa, penciptaan diciptakan tanpa ayah, indallah kamatsali Adam, di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, dia menciptakannya dari tanah, ya, min turab. Summa qala lahu kun fayakun, nah, kemudian Allah berfirman lahu, kepadanya, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah ia. Al-haqqu min rabbika. Jadi ini sejumlah orang itu telah menyimpang. Sejumlah orang itu telah menyimpang tentang Isa. Mereka misalnya menganggapnya sebagai anak Allah karena dilahirkan tanpa bapak. Jadi kepada mereka Allah berfirman, ehwal penciptaan Isa tanpa bapak sama dengan ehwal penciptaan Nabi Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Jadi Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna. Jadi Adam alaihissalam itu diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Oleh karena itu, dakwaan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan karena diciptakan tanpa bapak itu merupakan dakwaan yang batil. Ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa bapak dan ibu juga. Ya, dan semua sepakat bahwa dia adalah hamba Allah. Ya.
ditambahkan al-haqqu min rabbika, maka kebenaran. Isa al-haqqu min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, maka jangan kamu menjadi bagian dari orang yang ragu. Ya, jadi di sini kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang yang ragu. Jadi Hasan berkata, suatu hari 2 orang pendeta dari Najran mendatangi Rasulullah dan bertanya, siapakah ayah Nabi Isa? Rasulullah tidak segera menjawab karena menunggu petunjuk Allah, kemudian turun ayat ini tadi. Ya. Demikianlah kami bacakan kepada kamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Iya, jadilah sesuatu itu. Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang yang ragu. Ya. Faman hajjaka fihi, faman, maka siapa yang hajjaka, membantah, mendebatmu, fihi, dalam kebenaran Isa, mim ba'di, sesudah ma ja'aka, apa yang datang kepada kamu, minal ilmi, dari ilmu tentang itu, faqul ta'alau, katakanlah Muhammad, ta'alau, marilah semuanya, nad'u, kita memanggil, kita kumpulkan, abna'ana, anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, istri-istri kami, wa nisa'akum, dan istri kalian, wa anfusana, diri-diri kami, wa anfusakum, dan diri kalian, summa nabtahil, kemudian kita berdoa untuk melaknat orang yang berdusta, nabtahil, mubahalah, fanaj'al la'natallah, maka marilah kita meminta laknatullah, kutukan Allah, alal kadibin, atas orang-orang yang berdusta. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, mari kita panggil anak-anak kami, anak-anakmu, istri kami, istrimu, kami sendiri, dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah, nabtahil, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi mubahalah itu masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nah, itu mubahalah. Jadi Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, katakan kepada orang-orang yang mengingkari Muhammad, ya wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mengingkari kamu tentang ehwal Isa ini setelah datang wahyu dari Allah yang tidak mengandung keraguan, suatu yang menguatkan keyakinanmu dan membuktikan kebohongan mereka. Nah, katakan, mari kita panggil istri dan anak kita masing-masing, lalu kita mintakan kepada Allah agar menimpakan murkanya kepada siapa yang tidak bisa dipercaya, yang tidak mempercayai kerasulan Isa. Ya. Jadi setelah kamu menyampaikan setelah disampaikan bukti-bukti yang jelas menerangkan bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, namun ternyata ia tetap membantahmu. Nah, jadi Nabi Muhammad ini ya, setelah Nabi Muhammad menyampaikan bukti-bukti yang menjelaskan menerangkan bahwa Isa bukan Tuhan, ya, namun ternyata ia tetap membantahmu. Mereka membantah Nabi Muhammad, maka mendebatnya lagi itu tidak ada faedahnya, ya, nanti nggak ada manfaatnya, diomongin ngeyel. Oleh karena itu, ajaklah mereka bermubahalah, ya, bermubahalah. Jadi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan, ya, bahwa ia adalah utusan Allah. Ya. Saat itu keluar bersama beliau Al-Hasan dan Husain, Fatimah dan Ali. Beliau memerintahkan mereka mengamini doa beliau. Ternyata utusan Nasrani Najran tidak berani. Jadi saat Rasulullah
mengajak mereka bermubahalah. Ya, Rasulullah sudah keluar bersama Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali. Ya, Rasulullah memerintahkan mereka mengamini doa beliau, namun ternyata utusan Nasrani Najran tidak berani dan berdamai dengan membayar jizyah, pajak. Jadi mubahalah itu masing-masing pihak di antara mereka yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, agar menjatuhkan laknat kepada yang berdusta. Ya, dieling-eling.